bukan sungai. Ini lumpur, lumpur yang berair. Wow, kita mau menyeberang ke seberang guys. Jembatannya. Welcome back my channel guys. Hari ini ada insiden yang tidak menyenangkan. Kunci motor saya taruh di bagasi. Dan saya berhenti untuk ngambil HP. Lalu bagasinya ditutup kembali, tiba-tiba motor tidak hidup lagi guys. Dan saya menunggu selama hampir 2 jam karena motor benar-benar tidak hidup, kuncinya nggak connect guys. Ya, jadi hari ini saya start dari dari Kahuripan. Ini tempat saya jogging setiap pagi guys. Nah, ini saya sengaja ngambil gambar mau menunjukkan ke teman-teman bahwa setiap pagi saya jogging di tempat ini guys. Dan saya juga sengaja videonya saya tidak mempercepat sehingga teman-teman bisa lihat gitu ya. Gitu guys. Tempat jogging yang asri yang cukup lumayan guys, bagus, prasarananya mendukung, banyak tempat-tempat nongkrong, nyantai, ada kafe, ada macam-macam guys. Jadi kalau kita lari di tempat ini, jogging, run di tempat ini ya cukup enak, cukup ramai juga. Kalau haus tinggal ke Indomaret, tinggal ke Alfamart. Kalau lapar ya tinggal ke resto. Ada guys, Kahuripan itu ada semua. Biasa saya lari sampai nanti, tapi enggak ini guys. enggak lari 100% lari terus dari belum, karena berat saya naik lagi guys. Aduh, entah ini sudah 100 kilo atau mudah-mudahan enggak. Dan ini gas lagi untuk program diet. Nah, di sini guys, langsung mutar aja, nggak usah di bundaran itu guys. Dan kembali pun saya nggak stop videonya. Saya tetap sengaja merekam supaya teman-teman bisa lihat yang sisi lainnya gitu ya. Ini pagi sore rame, apalagi Sabtu dan Minggu. Waduh wes dah, Minggu itu satu lajur itu bisa ditutup, entar lajur kanan atau lajur kiri itu bisa ditutup guys, karena saking banyaknya orang. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan saat lari dan segala macam. Karena kendaraan juga banyak, rumah-rumah warga juga, perumahannya di situ juga ya, perumahan termasuk perumahan elit guys. Jadi kan gak mungkin kalau semua jalan ditutup gitu. Baru di sebelah ada
apartemen sebelah kiri saya. Sebelah kanan ada Hotel Aston. Waduh, wis lengkap sudah. Ya, jadi hari ini dengan agenda saya menuju Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Monggo ditonton, monggo nikmati perjalanan saya, guys.
setelah dari Indomaret karena kehausan dan kelaparan. Cuacanya panas guys, sehingga saya mampir di Indomaret. Nah, dari Indomaret ke Lumpur Lapindo itu sudah tidak terlalu jauh guys. Jadi setelah sudah minum teh pucuk, bukan mau iklan ya guys, bukan. Setelah minum dari Indomaret udah segar, jalan lagi. Nah, saya sengaja juga guys tidak mempercepat video karena hari ini atau video yang tayang ini tidak terlalu panjang rasanya guys ya, karena cukup cepat, cukup singkat perjalanan saya ke Lumpur Lapindo gitu. Sehingga kalau mau percepat juga teman-teman tidak bisa menikmati gitu loh. Ya mungkin ada yang sekedar ingin tahu ternyata Sidoarjo seperti ini, oh ternyata Sidoarjo itu ramenya kayak begini gitu ya guys, sehingga saya tidak mempercepat. Nah di sini guys, ini kebetulan siang, kira-kira jam 12 itu lalu lintasnya ramai lancar, karena sejujurnya kalau sore itu pas saya keluar dari Lumpur Lapindo aja itu ramai gitu ya guys. Jadi sebentar lagi akan sampai ke Lumpur Lapindo Sidoarjo. Sebenarnya saya sudah mau masuk di pintu pertama wisata Lumpur Lapindo, tetapi saya penasaran guys untuk ngecek adakah jalan yang mau naik ke Tanggul. Nah makanya saya coba maju sedikit untuk mencari atau menanyakan. Mudah-mudahan ada gitu guys ya. Jadi saya gas lagi ke depan gitu ya guys. Dan sebenarnya saya pernah 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun setelah semburan itu, karena saya 2008 di Sidoarjo. Nah ini yang kedua guys, saya berhenti dan menanyakan apakah bisa naik atau enggak gitu guys.
Dan jawabannya adalah tidak bisa naik, guys. Bisa naik, guys. Ini saya harus jalan. Dari pintu kedua, tempat wisata Lumpur Lapindo tidak bisa naik juga pakai sepeda motor. Jadi saya berinisiatif untuk mencari lagi. Siapa tahu pintu ketiga, keempat ada jalan yang naik ke Tanggul Lumpur Lapindo, guys. Nah, cuma di sini sejujurnya perasaan saya sudah nggak enak karena waktu 2011 itu tanggulnya masih pendek, guys. Tetapi sekarang Mamma Mia, Twinkie, dan itu pasti jalan masuknya tidak di semua tempat. Dan memang benar, ini yang pintu ke 3 itu pun gak dapat, guys. Gak bisa naik maksudnya. Jadi otomatis saya lanjut lagi untuk mencari tempat yang sekiranya saya bisa naik, ya, bawa motor sendiri gitu, guys. Jadi saya mencoba sekiranya aja ada, karena 2011 itu saya sempat naik bisa pakai sepeda motor karena ada jalan dan tanggulnya masih pendek. Sekarang itu sudah berderap-derap dan sangat tinggi, guys. Itu sebenarnya saya mau kepingin langsung putar balik untuk masuk ke pintu wisata yang pertama, tapi saya penasaran karena berpikir pasti adalah gitu loh, pasti ada tempat wisata yang bisa pakai motor sendiri. Nah, di Tanggul itu sudah ada sepeda motor, ojek, tetapi itu adalah warga lokal gitu ya, guys. Jadi tidak sembarang orang, tidak sembarang kendaraan dari luar ucuk-ucuk ya, atau bahkan kita yang di Sidoarjo sendiri pun tidak boleh sembarang ya, tidak boleh sembarang naik ke Tanggul Lumpur Lapindo. Nah, ini saya ke kiri. Saya ke kiri untuk mencari jalan masuk. Sekiranya ada ya, guys. Sekiranya kita berharapkan gak salah gitu ya, guys. Nah, sini kiri kanan itu bangunan sudah, apalagi yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu masih ada warga, tapi sebelah kiri bangunan sekolah, bangunan ini itu sudah tidak layak dan sudah ditinggal oleh pemilik. Semuanya saya dengar dari Bapak Gojek yang menemani saya itu
mengatakan bahwa semua warga sudah ganti rugi oleh pemerintah. Nah, kalau yang di dalam Tanggul itu 3 kecamatan itu diganti kalau nggak salah sama Lapindo Brantas, diganti rugi sehingga nyicil guys. Nah, sini saya ancang-ancang mau putar balik. Nggak jadi putar balik, saya maju lagi. Karena penasaran guys. Bener saya penasaran pol. Tapi nggak dapat jalan masuknya, nggak dapat guys. Itu jadi saya berhenti hanya mengambil gambar, dan itu di depan adalah Tanggul gitu ya guys. Dan pada akhirnya saya berinisiatif putar balik guys, karena tidak mendapat jalan masuk menuju ke Tanggul. Dan saya putuskan yaitu masuk ke tempat wisata yang pintu pertama guys. Jadi ya begitulah, yang penting sudah berusaha untuk mencari jalan masuk. Kalaupun gak dapat mau gimana guys. Jadi pasrah aja. pasrah sehingga putar balik. Oke guys, kita mau naik. Dahsyat luar biasa guys. Ini terap pertama guys, bukan terap pertama sih sebenarnya, udah berterap-terap dari sini jalan raya. Kita bisa dari sini. Naik lagi, kita mau ke arah lumpur.
kayak sungai ya Pak? Iya, ini dulu bawahnya lumpur Pak, ini paling airnya 1 meter aja ini. Oh. Bawahnya lumpur. Bisa ya saya ambil gambar Bapak? Bisa, nggak apa-apa. Iya, untuk apa ini masuk di YouTube. Oh iya. Nah, awal-awal saya kesini waktu awal menyembur ini kan nggak ada air Pak? Nggak ada Pak, ini kalau musim kemarau ini habis air ini. Oh. Ini kan lagi musim hujan Pak, jadi Siap, banyak air. siap, Ya. siap. Kalau sumbernya masih aktif itu Pak, yang ada asap itu. Oh di sana ini ya? Iya. Nanti yang ojek Bapak atau? Saya. Oke, Saya siap. sendiri. Kita ke ini ya, Ke pusat semburan apa langsung keliling full? pusat semburan aja nih. Semburan. Oke. Kan mulai lumpur. Ini kan bulan kemarin kan sudah ada. Oh iya, tak? Jadi makanya saya buat ini alat. Tambah lagi tuh. Iya, nambah lagi tapi lumpur yang bikin tambah nanti kalau tahunnya nambah. Terus sini Pak ya. Ya rame kan. Naik sana. Bapak Emi nyebrang. Jalan-jalan di sana nggak apa-apa.
jalan ke sana Pak. Coba. Posisi rumah saya dulu sebelah sini. Oh ya. Kalau dulu kecamatan apa Pak? Kalau punya maksudnya tempat tinggal? Kecamatan Porong. Kecamatan Ya, Porong. desa Jatirejo. Pertama kali Kalau terkenal. Bapak juga dapat ini, dapat ganti rugi, Dapat Pak. dapat ya. Saya dapat 120 Pak. Cicil sampai 8 tahun, akhirnya saya nggak jadi apa-apa. Wih, iya. Sampai sekarang masih kontrak saya. Kontrak. Ya di desa Ngempol. Oke Pak, sekiranya mau bilang pemerintah yang bertanggung jawab, tapi apa namanya punyanya pribadi, ya kan? Biasanya itu kalau musim kemarau 80 iya, makanya nggak bisa naik ke atas, itu lubangnya kan sudah besar. udah besar, tapi perut bumi kan udah kosong Pak. Kosong. Ya, ini yang ditakutkan ambles itu Pak. 16 betul. Tadi seperti yang sampean Dulu bilang pernah Pak. kejadian Pak di sebelah timur sana, itu sekitar ada 300 meter mungkin tanggul ini habis Habis, amblas. ambles. Pernah kejadian itu. Yang kita takutkan itu bukan dia mengering, tapi amblas. Takut ambles Karena kosong. kosong ya. Itu jalan raya nanti di tol putus tadi itu kan kelihatan amblas gini. Amblas, iya. Gini jalannya. Jalan-jalan gak aman karena menurun terus. Iya, menurut terus tanahnya. Karena lumpurnya naik, otomatis kosong di bawah. Kosong di bawah. Betul Pak. Ini berapa Wes. Hitung dewe Pak. sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun pas ini. 20 tahun pas ya? Iya, sudah 20 tahun pas. Tapi kan biasanya kalau agak mendekat ke sana itu tanggul ini goyang gitu lumpur itu. Betul Pak, saya nggak bohong. Kenapa? Kelihatan terdengar gemuruhnya lumpur itu seperti ombak. Mendekati ke Iya, ini. padahal jarak pandang 100 meter dari 100 meter? jemburan. Iya. Saya kan sering antar tamu ke situ. Waktu kering dulu. Dari goyang. Serius Pak? Iya, serius. Nggak bohong. Bisa ya. Itu seperti ombak itu Pak. Tapi itu juga mau, maksudnya tamu-tamu juga mau ke. Malah senang tamu pengunjung-pengunjung itu. Nantilah kita ketemu lagi kalau Iya, kalau musim udah panas musim ini ya. panas.